Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League, London Derby antara Crystal Palace versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Crystal Palace dengan skor telak 3-0. Saya terlambat untuk upload video ini teman-teman karena saya sangat amat sibuk sejak tadi pagi dan ditambah juga saya kurang tidur. Tapi saya tetap ingin memberikan analisa saya dari pertandingan dini hari tadi yang saya nonton sampai full sampai pertandingan ini berakhir, dan saya sangat amat kecewa sebagai fan Arsenal menonton pertandingan dini hari tadi. Sama sekali tidak ada kreativitas dari permainan Arsenal. Tampaknya para pemain Arsenal itu terbawa arus permainan dari para pemain Crystal Palace. Yang kita pahami bahwa Crystal Palace adalah tim yang mengandalkan kekuatan fisik dan juga kemampuan mereka untuk memberikan passing-passing cepat ke lini depan, yang kita kenal dengan istilah direct pass. Itu juga yang sepertinya dilakukan oleh para pemain Arsenal. Dan kita tahu bahwa dengan bermain dengan cara seperti itu akan menyulitkan Arsenal, yang pertama dalam urusan menciptakan peluang, yang kedua dalam urusan mencetak gol. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwa Arsenal tidak punya goal getter. Dari tim-tim yang sekarang ini berada di papan atas teman-teman, top 7, di antara tim-tim yang berada dari peringkat nomor 1 hingga peringkat nomor 7, Arsenal adalah tim yang paling sedikit mencetak gol sejauh ini. Bahkan ketika masih ada Aubameyang pun, Arsenal sulit untuk bisa mencetak banyak gol. Apalagi ketika Aubameyang sudah pindah ke Barcelona dan Lacazette yang sering miss chances, padahal kita tahu chances dia juga tidak banyak dalam setiap pertandingannya. Bahkan top skor sementara dari Arsenal adalah Bukayo Saka. Bagus juga Saka bisa mencetak banyak gol, tapi alangkah baiknya jika ada goal getter yang rajin mencetak gol. Itu yang bisa menjadi kunci permainan dari Arsenal dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Artinya ketika ada striker yang konsisten mencetak gol, tentu mereka akan lebih mudah untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi terlihat di pertandingan dini hari tadi peluangnya sedikit dan sama sekali tidak ada gol yang bisa dihasilkan oleh para pemain Arsenal. Sebaliknya dari Crystal Palace yang dilatih oleh mantan pemain Arsenal Patrick Vieira, terlihat mereka selain mengandalkan direct passing, memberikan umpan cepat ke lini pertahanan Arsenal, mereka juga pintar melakukan pressing. Bagaimana caranya melakukan pressing? Yaitu dengan melakukan man marking. Jadi yang di marking adalah pemain-pemain Arsenal yang punya potensi mengganggu pertahanan dari Crystal Palace. Seperti Saka, seperti Emil Smith-Rowe, kemudian ketika Martinelli juga masuk. Sehingga aliran bola ke lini depan itu terlihat sedikit macet. Odegaard bahkan kita lihat tidak bisa berkembang di pertandingan ini. Dia punya satu chance, bahkan dia melakukan pelanggaran yang mengakibatkan Palace mendapatkan penalti. Dan sama sekali tidak ada passing-passing yang biasanya akurat di antara para pemain Arsenal ketika mereka mendekati pertahanan dari tim lawan. Lebih banyak passing-passing itu bisa diblok atau bisa diintercept oleh para pemain Crystal Palace. Nah, di sini sekarang terlihat bahwa ketika atau jelang musim ini berakhir, para pemain Arsenal sepertinya kesulitan untuk bisa menanggung beban agar tim mereka ini bisa menyelesaikan musim kompetisi ini berada di top 4 zone agar bisa bermain di Champions League. Atau at least berada di peringkat nomor 5 agar bisa bermain di Europa League musim depan. Sepertinya para pemain Arsenal tidak punya mental yang kuat, terutama para pemain muda, untuk bisa bersaing dengan tim-tim lainnya seperti Tottenham, West Ham, dan juga Manchester United. Terlihat jelas dalam permainan mereka. Tampak mereka tidak punya pengalaman dalam urusan bersaing di papan atas agar bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan. Dan tidak ada leader. Saya tidak melihat ada leader di skuad Arsenal untuk musim ini. Xhaka saya tidak melihat dia sebagai leader. Apalagi Thomas Partey. Jadi ya ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan sih dari para pemain Arsenal. Ketika mereka tertinggal dengan gol cepat, tidak mudah bagi mereka untuk bangkit. Nah, saya ingin dulu memberikan informasi line up dari kedua tim ya teman-teman ya, sangat penting. Sekilas saja saya ingin membahas jalannya pertandingan. Pertama dari Palace, Guaita, kemudian Klein, Anderson, Guehi, Mitchell, Koyate, Schlupp,
kemudian Ayew, Gallagher, Zaha, dan Mateta. Ayew, Gallagher, Zaha, dan Mateta ini 4 pemain yang bekerja sama sangat baik dalam urusan melakukan pergerakan bola dan juga passing-passing cepat. Kemudian dari Arsenal, Lacazette, Emil Smith-Rowe, Odegaard, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Thomas Partey yang saya melihat kocar-kacir menahan pergerakan-pergerakan cepat dari para pemain Palace, karena para pemain Palace juga mengandalkan skill individu dari para pemain mereka yang punya kecepatan luar biasa seperti Ayew, Zaha, dan juga Mateta. Kemudian Nuno Tavares yang saya gak ngerti nih posisinya di mana, di kiri atau di tengah. Dia adalah back kiri tapi sering juga berada di tengah untuk mengcover Gabriel yang kadang-kadang out of position. Kemudian Ben White, Cedric Suarez yang penampilannya jeblok di pertandingan ini. Ramsdale lumayan, dia melakukan 2 save juga. Selain dia kemasukan 3 gol, dia juga ada melakukan save dari free kick yang diambil Anderson. Kemudian juga dia ada melakukan save dari Mateta juga ketika ada counter dari Crystal Palace setelah mereka sudah unggul 2-0. Oke, dari jalannya pertandingan memang di menit-menit awal Palace sudah memberikan tekanan. Memang mereka tidak bisa langsung menciptakan peluang, tapi kita lihat bahwa mereka terus memberikan tekanan dengan cara memainkan bola secara cepat satu sama lainnya, memaksa para pemain Arsenal itu melakukan pelanggaran. Dan akhirnya dari free kick, Mateta bisa mencetak gol, di mana saya melihat antara Tavares dan juga Gabriel ya, kita lihat koordinasinya kurang baik, sehingga itu Anderson yang bisa menyundul bola dan bola tersebut justru tertuju kepada Mateta yang mencetak gol dengan mudah untuk mengubah skor menjadi 1-0 di menit ke-16, dan itu yang menyulitkan para pemain Arsenal untuk comeback. Kenapa? Setelah itu para pemain Palace benar-benar bertahan dan hanya mengandalkan counter attack. Dan ternyata dari satu direct pass yang diberikan oleh Anderson, Gabriel yang coba untuk intercept justru gagal, dan Nuno Tavares sudah out of position sehingga Ayew bisa mencetak gol kedua. Apakah Arsenal ada peluang? Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya di babak pertama, karena seperti tadi yang saya katakan, passing-passing mereka tuh tidak begitu akurat ketika sudah berada di ruang pertahanan dari Palace. Nah, saya agak bingung juga kenapa Arteta tidak memainkan Martinelli dari awal, karena form dia lagi bagus-bagusnya. Ternyata dia dimainkan di babak kedua. Nah, kita lihat di babak kedua sebetulnya Martinelli ini sudah dikawal ketat sehingga dia tidak bisa banyak bergerak walaupun dia juga banyak di foul. Dan ternyata justru Crystal Palace yang bisa mencetak gol tambahan meskipun membutuhkan waktu hingga 74 menit ketika Wilfried Zaha dijatuhkan di dalam kotak penalti. Saya agak bingung juga, Wilfried Zaha itu kan sendirian. Ada Odegaard, ada Ben White, kemudian ada juga Gabriel. Dia berlari sendirian, dia tidak punya support. Tapi seorang diri, dia bisa melakukan pergerakan hingga ke dalam kotak penalti ketika dia memulai pergerakan dari tengah, dan ternyata di dalam kotak penalti dia dilanggar oleh Odegaard yang sepertinya tidak sengaja juga melanggar Zaha. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa Gabriel atau juga Ben White tidak bisa menekan atau menutup ruang gerak dari Zaha? Ya karena mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak punya leader. Mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan arahan kepada mereka. Itu yang tadi saya katakan, no leaders in Arsenal, tidak ada leader. Seandainya ada pemain yang bisa mengorganisir permainan, ya tentu pemain tersebut akan bisa memberikan instruksi kepada 2 pemain bertahan tersebut apa yang perlu mereka lakukan ketika ada situasi seperti itu dalam situasi open play. Tapi karena pemain-pemain tersebut tidak melakukan challenge kepada Zaha, dia terus berlari saja, akhirnya dia dilanggar dan dia bisa mencetak gol dari penalti tersebut. Oke, Arsenal ada peluang, tapi peluang itu sudah terlambat ketika Palace sudah unggul dengan skor 3-0. Yang kita tahu Saka hampir mencetak gol, kemudian Emil Smith-Rowe. Sebelumnya juga Emil Smith-Rowe ada mendapatkan peluang meskipun tidak begitu berbahaya. Nah, apa yang kita bisa pelajarin dari pertandingan ini? Bahwa yang penting itu bagaimana mengalirkan bola ke lini depan secara cepat ketika bertemu tim-tim yang punya kekuatan fisik. Para pemain Arsenal menurut saya kekuatan fisiknya bagus. Banyak pemain-pemain muda. Mereka juga sering bermain fisikal, sering bermain agresif. Tapi mereka kalah cepat dengan para pemain Palace yang tidak terlalu banyak menguasai bola, tapi mereka cepat memberikan umpan ke jantung pertahanan Arsenal yang membuat para pemain Arsenal juga kocar-kacir atau juga mungkin tampaknya nervous. Sehingga mereka tidak bisa menghalangi para pemain Palace untuk mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. 1 dari situasi free kick, 1 dari open play, kemudian yang ketiga juga kita tahu dari tendangan penalti. Dan overall di musim ini Crystal Palace tidak terkalahkan lawan Arsenal. Bahkan ketika bermain di Arsenal seharusnya Palace bisa menang jika saja Lacazette tidak mencetak gol penyama kedudukan
pada saat pertandingan sudah memasuki masa injury time. Nah, dengan hasil ini tentu beban semakin besar bagi para pemain Arsenal dan tentunya Mikel Arteta karena dia kehilangan peluang untuk menjaga jarak dengan Tottenham Hotspur, dengan West Ham dan juga tentunya dengan Manchester United. Dan kita tahu bahwa remaining fixtures, pertandingan-pertandingan sisa dari Arsenal itu sangat amat berat. Masih harus lawan Chelsea, masih harus lawan Manchester United, masih harus lawan Tottenham Hotspur, masih harus lawan West Ham juga. Dan ini adalah pertandingan ke-6 di mana Arsenal kalah dan tidak bisa mencetak satu pun gol di pertandingan mereka. Nah, masalah Arsenal sekarang jelas berada di lini depan dan itu bisa menyulitkan mereka untuk bisa menyelesaikan musim kompetisi ini minimal berada di top 5 agar bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan. Saya sebagai fan Arsenal justru sekarang mulai ragu dengan penampilan berantakan, amburadul, yang menurut saya lack of creativity. Sepertinya para pemain Arsenal itu tidak punya intelijensia untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh para pemain Palace yang melakukan man marking sehingga mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang, bahkan tidak bisa mencetak gol. Justru menurut saya sekarang tim-tim yang favorit adalah West Ham dan juga Tottenham Hotspur. Tapi ya Arsenal bisa saja nanti ya berubah, itu semua nanti tergantung dari Mikel Arteta yang harus lebih berani lagi memberikan instruksi kepada para pemainnya. Janganlah coba untuk bermain cantik, cepat saja alirkan bola itu ke depan dan ciptakanlah banyak peluang. Kalau tidak bisa ciptakan banyak peluang, tentu potensi untuk mencetak golnya semakin sulit, apalagi kita tahu bahwa Arsenal tidak punya goal getter. No hit, only football, salam sepak bola.